semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel Hesti Juliana. Di video kali ini emak berbagi kegiatan emak bersih-bersih dapur di rumah biru. Nah ini emak sudah turunkan ya beberapa barang yang ada di atas rak. Jadi ini toples-toplesnya langsung ya emak lap-lap karena banyak ya minyak-minyak yang nempel di setiap toples-toplesnya. Jadi itu emak lap pakai kain basah. Nah setelah kering langsung ya emak letakkan kembali ke rak atas. Nah ini lanjut, sekarang emak mau bersihkan untuk toples keramik kacanya emak yang warna biru. Nah ini juga sangat dekat ya dengan kompor, jadi ini banyak ya minyak-minyak yang nempel ya di toples keramiknya. Jadi ini semua emak lap pakai kain basah biar bersih. Jadi emak udah lama ya nggak bikin video bersih-bersih dapur karena itu udah banyak ya noda minyak, noda debu yang nempel di perabotan serba biru dapur emak. Jadi emak itu nggak ada patokan ya kapan membersihkan dapur di rumah ini untuk total seperti ini. Jadi kalau sudah nampak kelihatan kotor sekali, ini wajib ya teman-teman ya dibersihkan biar tidak makin banyak ya numpuk noda-noda minyak yang nempel di perabotan serba biru rumah ini. Nah untuk di rak ini emak langsung ya turunkan juga untuk tempat bumbu-bumbunya, lalu emak bersihkan juga ya untuk raknya. Setelah itu lanjut ya, ini emak sekarang mau bersihkan dindingnya dan juga keramik meja masaknya ya. Jadi di sini kadang itu jatuh ya teman-teman ya, sisa masakan dan juga sisa bumbu-bumbu di lantai keramiknya. Setelah itu lanjut ya, ini juga emak geser-geser untuk perabotan yang lainnya teman-teman ya. Jadi sekalian bersih dindingnya, meja masaknya dan juga bersih perabotannya. Nah untuk tempat pisaunya ini emak juga lap ya teman-teman ya. Jadi malah pakai kain basah. Setelah itu lanjut ya emak susun kembali semua pisau-pisaunya ke dalam tempat pisaunya biar kelihatan rapi kembali untuk peralatan dapurnya. Di dapur di rumah ini emak itu nggak ada ya teman-teman ya untuk alat isap masak. Nah karena itu setiap masak itu uapnya kadang menyebar ya teman-teman ya ke sekelilingan untuk perabotan masak emak. Jadi sesekali harus dibersihkan ya total seperti ini, dilap-lap biar bersih ya teman-teman ya. Nah untuk kain lapnya itu emak ganti ya teman-teman ya untuk di perabotan makan dan juga untuk di meja biar nggak bercampur ya teman-teman ya kotorannya. Nah setelah selesai emak lap-lap semua meja masaknya, dindingnya, ini emak kembalikan lagi ya teman-teman ya ke posisinya semula biar kelihatan rapi untuk semua peralatan dapur emak. Jadi kalau dapurnya rapi, bersih, kita juga semangat ya teman-teman ya masak-masak di dapur. Nah ini juga untuk di sebelah kiri ini emak rapikan juga ya untuk barang-barangnya. Setelah itu lanjut ini emak pindah ke bagian kompor ya teman-teman ya. Jadi ini dinding kompornya warna putih itu sering cepat kotor ya. Jadi harus sering-sering dibersihkan dengan kain basah seperti ini. Lanjut sekarang emak langsung ya bersihkan di kompor. Jadi kompor emak ini kompor tanam, gampang ya dibersihkan. Jadi cukup diangkat aja tatakannya, lalu dibersihkan dengan kain basah, langsung kinclong ya teman-teman ya untuk kacanya. Nah kalau sudah selesai dilap-lap lanjut ya ini emak rapikan kembali ke tatakannya semula. Setelah itu lanjut ya ini emak pindah untuk lap-lap di bagian rak piring dan juga rak dapurnya. Jadi kain lapnya udah emak ganti ya teman-teman ya biar minyak yang di kompor itu nggak pindah ya ke perabotan yang lain. Jadi ini emak lap-lap ya di bagian kosmos, meja dapur dan juga rak piringnya biar debu-debu dan juga noda minyak itu nggak nempel ya teman-teman ya di mana-mana. Jadi kalau bersih-bersih seperti ini nih sebenarnya bikin capek ya teman-teman ya. Tapi bikin senang juga. Jadi dapurnya itu bersih. Kita pun semangat ya masak-masak di dapur. Nah untuk di bagian rak bawah ini juga malap-lap ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu juga lupa ya untuk membersihkannya di bawah. Jadi harus dibersihkan saat total seperti ini. Nah sekarang lanjut ya. Ini mak mau ganti untuk horden kolong dapur mak ya. Karena emak itu tidak pakai kolong pintu, jadi emak pakainya kolong horden seperti ini bahan kain. Jadi kalau udah kotor itu emak langsung ya ganti biar bersih ya teman-teman ya. Nah ini emak udah selesai ya untuk masukkan kainnya ke dalam tongkat besinya. Selanjutnya ini emak pasang kembali ke tempatnya semula ya teman-teman ya. Jadi emak itu nggak pakai pintu kayu lagi karena udah dimakan rayap ya. Jadi emak akalin dengan pakai tirai atau horden kolong seperti ini. Ini juga nggak kalah cantik ya teman-teman ya kalau pakai seperti ini, lebih estetik juga ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita ada rezeki bisa kita ganti ya dengan pintu kayu atau seperti kitchen set. Jadi untuk barang-barang yang kita simpan di kolong itu nggak kelihatan berantakan ya teman-teman ya dari luar, jadi tetap rapi kelihatannya. Nah yang kotornya itu emak simpan ya atau emak cuci di kamar mandi aja nanti.
Sekarang lanjut ya, ini emak mau pel lantainya biar bersih juga ya teman-teman ya. Tadi udah emak sapu lantainya. Sekarang lanjut ya, ini emak mau pel. Jadi itu tadi udah emak kasih wipol atau karbol gitu ya teman-teman ya, biar wangi. Lanjut sekarang emak pel-pel ya, biar lantainya bersih dan juga nggak ada minyak-minyak ya yang nempel. Karena kalau kita itu masak itu pasti ya teman-teman ya berjatuhan masakan-masakannya. Nah setelah itu lanjut ya, ini emak pasang kembali untuk karpet dapur ya, biar kaki tetap bersih saat memasak. Sekarang saatnya emak mau unboxing paket. Jadi ini paketnya udah beberapa hari lalu ya datang dan baru sempat ya emak unboxing sekarang. Jadi emak penasaran ya isinya. Jadi ini langsung ya emak unboxing. Jadi ini adalah portable juicer ya teman-teman ya, dari Meko ukuran 300 ml. Nah udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini mah ada dapat ya golden ticket dari Meko, itu total hadiahnya 300 juta. Jadi buat kalian yang mau dapat undian seperti punya emak, bisa ya kalian beli produk Meko portable juicer seperti emak ini, agar kalian bisa dapat ya golden ticket. Total hadiahnya itu 300 juta. Banyak hadiah ya teman-teman ya, hanya dengan mengisi isi teka-teki silang. Nah untuk produk Mekonya ini sudah ada dikasih dengan casnya ya teman-teman ya, karena ini portable juicer jadi itu harus dicas ya. Jadi sebelum kita gunakan itu harus kita cas dulu, jadi kita simple ya pakai kemana aja. Nah ini mas sekarang lanjut ya, mau cas dulu sebelum mak gunakan biar nanti tuh gampang ya emak mau jusnya. Nah untuk tempat colokannya atau ngecasnya itu di bagian bawah, dan untuk tombol hidup dan matinya itu juga di bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi kalian lihat di bagian bawahnya aja, simple ya. Jadi buat teman-teman emak yang mau samaan punya portable juicer ukuran 300 ml Meko, bisa ya pesannya di Shopee atau Instagram Meko. Nanti mau cantumkan ya linknya di kolom deskripsi emak. Jadi dicek ya teman-teman ya, biar kalian itu bisa dapat golden ticket seperti emak. Nah sekarang lanjut ya, ini emak mau jus dulu ya buah naga pakai portable juicer ya teman-teman ya. Karena tadi udah emak cas baterainya jadi udah bisa ya digunakan. Jadi ini emak potong-potong dulu buah naganya. Lanjut ya, ini memasukkan ke botol portable-nya. Jadi sebelum dipakai dicuci dulu ya teman-teman ya, biar bersih. Nah lanjut, ini emak tambahkan air sedikit. Setelah itu emak tambahkan gula ya teman-teman ya, sedikit aja ya. Tapi kalau kalian gak suka manis boleh ya kalian skip. Nah ini untuk baterainya tadi udah dicas jadi bisa digunakan. Sekarang lanjut ya, kita blender. Jadi simple ya teman-teman ya, nggak perlu colokan karena sudah dicas. Jadi kita bisa pakai di mana aja, mau di kantor atau di dapur atau di kamar atau di mana aja bisa ya teman-teman ya. Nah ini udah selesai ya emak jus. Sekarang lanjut ya, ini emak mau minum. Nah untuk botolnya ini juga bisa kita bawa kemana aja ya teman-teman ya, karena botolnya ini bisa kita pakai langsung minum ataupun kita tuang ke dalam gelas. Nah ini mak minum aja ya langsung dari botolnya, rasanya segar ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau pengen hidup sehat, yang rajin minum jus boleh ya teman-teman ya, pakai ini jadi lebih enak, lebih simple dan praktis. Nah mas sekarang lanjut ya, mau masak-masak menu makan siang ya teman-teman ya, untuk anak-anak dan keluarga mak. Jadi hari ini mak mau masak ikan jair aja ya, digoreng kering, simple ya teman-teman ya. Nah untuk sambalnya emak tumis aja sebentar. Setelah itu lanjut ya, ini emak rebus sayurnya, buncis dan wortel. Jadi emak itu kalau masak itu nggak terlalu bisa ya teman-teman ya, yang terlalu ribet masaknya, yang simple-simple dan yang kesukaan keluarga emak. Nah selesai masak lanjut ya, ini emak mau kasih makan Cia, anak emak yang paling kecil. Jadi itu makan masih harus ditemani, kadang juga disuapi ya. Jadi ikannya udah emak poteki atau dikopel. Lanjut ya, ini emak temani dia makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Jadi dia Cia ini semenjak udah sekolah dia itu lebih mandiri ya teman-teman ya, makan itu udah mau sendiri, biasanya tuh harus disuapin ya, tapi kadang-kala juga harus disuapin. Beginilah kegiatan emak di rumah ya teman-teman ya, sesekali harus bersih-bersih, ngurus rumah dan juga ngurus anak-anak. Jadi kita itu sama aja ya, pekerjaan kalian di rumah dan pekerjaan emak. Tetap semangat dan juga jangan menyerah. Nah segini aja ya kegiatan emak hari ini, bersih-bersih dapur, unboxing paket, masak-masak dan suapin Cia. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di vlog-vlog emak berikutnya. Terima kasih.